Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel novel kita. Sebelum kita lanjutkan ceritanya ini, ayo jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru ketika Mimin upload videonya. Dr. Stranger Thomas Kin, bab 553 Hena Talk Show. Sebelumnya dia telah menghubungi beberapa stasiun televisi. Mereka memang berniat untuk berpartisipasi dalam sebuah acara berbincang-bincang. Karena masalah seperti yang dialami oleh Yamanda Su ini harus dibicarakan lebih rinci di depan televisi. Kemudian menunjukkan bukti-buktinya. Dengan begitu para pemirsa akan lebih percaya tanpa harus menuliskan sebuah artikel relasi. Secara kasarnya, banyak orang mungkin tidak akan membaca artikel seperti itu. Kak Mia bertanya, Hena Talk Show adalah acara berbincang-bincang pertama yang ada di dalam negeri ini. Tentu kami bersedia ke sana, tapi topik apa yang akan dibicarakan nanti? Tentu saja berita panas yang akhir-akhir ini dialami oleh Nona Yamanda. Kami sangat mengerti hal ini. Sepertinya Nona Yamanda memang sedang dijebak, bukankah seperti itu? Betul sekali. Kalian memang sangat bijak. Baiklah, kami akan bersiap-siap. Kapan kita akan melakukan rekaman? Secepatnya lebih baik, malam ini juga boleh. Baik. Kami akan segera bersiap-siap. Syukurlah, program acara Hena Talk Show mengundang kita untuk jadi bintang tamu. Ayo, semuanya siapkan naskah untuk Yamanda, malam ini rekaman. Program acara Hena Talk Show adalah acara yang paling terkenal. Hena dikenal dengan EQ yang tinggi. Dia telah banyak mewawancarai orang-orang besar, tapi orang-orang yang telah berpartisipasi ke dalam acaranya rata-rata adalah artis papan atas nomor 1 di dalam negeri, seperti para senior juga. Dan Yamanda Su yang termasuk artis kemarin sore, dia memang sangat terkenal, hanya saja terlalu muda dan masih belum mendapatkan kesempatan untuk ini. Namun, kali ini akhirnya kesempatan itu tiba. Jika performa acara ini memberikan sisi positif, maka seharusnya badai ini akan segera berlalu. Yamanda Su masih sedikit kebingungan. Grup dari CCTV, Hena Talk Show. Bagaimana mereka bisa menghubungi aku? Apa Kak Mia yang melakukan ini semua? Kak Mia menggelengkan kepalanya. Aku tidak mempunyai kemampuan seperti itu. Aku pikir kamu yang mencari orang lain untuk membantu. Yamanda Su menggelengkan kepalanya. Aku juga tidak. Ini sungguh aneh. CCTV adalah sebuah stasiun televisi platform besar. Sangat tidak masuk akal jika mereka yang terlebih dahulu menghubungi artis seperti dirinya, hanya artis senior atau artis nasional nomor 1 yang bisa hadir di acara itu. Entah apa yang sudah terjadi sehingga CCTV bisa tiba-tiba menghubungi Yamanda Su. Stasiun televisi seperti CCTV tentu tidak perlu mencari sensasi, bukan? Sudahlah, tidak perlu dipikirkan lagi, siapkan saja naskah malam ini. Kita harus melakukannya dengan baik. Ya, Yamanda Su juga tidak akan melewatkan kesempatan ini, dia segera bersiap-siap. Acara itu segera disiarkan keesokannya setelah selesai rekaman. Insiden antara Yamanda Su dengan keempat orang berkulit hitam telah menimbulkan kehebohan. Oleh karena itu tidak diperlukan sama sekali yang namanya sensasi, semua orang sangat memperhatikan hal ini. Selain itu, program acara Hena Talk Show merupakan sebuah program emas dari CCTV, rata-rata semua orang menonton acara mereka, dan tamu yang diundang adalah tamu kelas berat. Dan kali ini, tamu yang diundang adalah Yamanda Su dan tidak diragukan lagi dia telah masuk ke dalam kategori kelas berat. Tapi dia sedikit berbeda dari bintang tamu sebelumnya, di mana Yamanda Su yang begitu muda telah masuk ke dalam acara seperti ini, itu menandakan bahwa dia bukan orang biasa. Acara dimulai, Hena adalah seorang pembawa acara wanita yang sangat cantik, dia berambut pendek dan sangat berpengalaman.
Pada awalnya dia hanya berbincang-bincang santai dengan Yamandasu, kemudian mulai masuk ke topik utama. Hena berkata, Yamanda, 2 hari yang lalu ada sebuah berita yang sangat menghebohkan jagat raya. Aku percaya bahwa semua orang juga sama seperti aku yang ingin tahu fakta di balik kejadian tersebut. Hari ini setelah ada kesempatan ini, apakah Nona Yamanda bersedia menceritakan kepada kami semua? Yamandasu mengangguk, masih dalam ekspresinya yang dingin. Ini adalah performanya di depan kamera. Kemudian, Yamandasu mengeluarkan 2 lembar kertas dari berkas yang ada di sampingnya, lalu berkata, ini adalah diagnosa dari Rumah Sakit People's Hospital. Aku telah diberi obat oleh orang lain saat kejadian itu terjadi. Dan ini adalah formulir pendaftaran kasus dari kepolisian. Pihak polisi sudah terlibat dalam penyelidikan ini. Dr. Stranger Thomas Kin, bab 554 fakta. Meskipun fakta berada di pihak Yamandasu, tapi tetap memerlukan keahlian tertentu untuk menyajikan fakta-fakta tersebut. Di saat semua orang tidak percaya kepada Yamandasu, maka hal pertama yang harus dilakukan adalah mengeluarkan bukti-bukti kuat agar semua orang bisa menutup mulutnya dengan rapat. Pada saat siaran langsung berlangsung, banyak platform besar juga ikut menyiarkan berita ini dan semua berlangsung di waktu yang sama. Dengan kejadian ini banyak netizen mulai melontarkan berbagai komentar. Awalnya aku mengira Yamandasu memang seorang wanita yang nakal dan ingin membersihkan namanya di sini, tapi dia malah mengeluarkan bukti-bukti. Betul sekali, ini bukan membersihkan namanya. Pihak kepolisian dan pihak dari rumah sakit tidak mungkin berani memalsukan dokumen. Jika ini kenyataannya, maka ini sangat mengerikan. Berani sekali mereka memberikan obat-obatan kepada Kak Yamanda. Cari mati. Tangkap orang jahat itu, harus diberikan hukuman yang berat. Petik 2. Setelah Yamandasu mengeluarkan 2 lembar bukti dan menampilkan komentar dari para netizen yang telah ditutupi namanya, kamera segera menyorot lebih dekat ke arah kertas tersebut. Terlihat stempel resmi dari kedua instansi tersebut. Ini juga membuktikan bahwa Yamandasu memang telah memeriksakan dirinya ke rumah sakit dan juga telah melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian. Setelah mengeluarkan 2 bukti yang kuat ini, semua netizen yang ada di dalam internet mulai tenang, mereka mulai menanti hasil akhirnya. Hena terus bertanya, jika dilihat-lihat, Yamanda adalah korban atas kejadian ini, dan sekarang kami ingin meminta Yamanda untuk menceritakan secara rinci siapa dalang di balik kejadian ini. Yamandasu berkata, hari itu aku bertemu dengan seorang koreografer di luar ruang berhias. Koreografer ini mengaku sebagai fans aku. Dia memberikan aku sebotol minuman dan saat itu aku juga tidak banyak pikir. Aku langsung meneguk setengah botol minuman itu, dan setengah dari minuman itu juga telah aku serahkan kepada pihak kepolisian untuk diselidiki dan memang benar di dalam terkandung obat XXX. Hena segera bertanya kembali, siapa koreografer itu? Apakah sudah tertangkap? Yamandasu menggelengkan kepalanya, dia telah meninggalkan negara ini, untuk sementara pihak kepolisian masih dalam tahap pengejaran. Kunci utama dari kasus ini berada di koreografer itu, jika berhasil ditangkap, maka semua akan jelas dan Fendi Lu juga akan ditangkap. Hanya saja wanita ini sangat cerdas. Dia langsung meninggalkan negara begitu mendapatkan sejumlah uang tersebut. Penangkapan buronan yang ada di luar negeri tidak begitu mudah dan mungkin tidak akan secepat itu. Jika sampai menunggu wanita itu tertangkap dan baru kembali diselidiki, kemudian baru mendapatkan hasilnya, mungkin pada saat itu Yamandasu sudah tidak tenar lagi dan akan mempengaruhi perkembangan karirnya. Yamandasu masih terus berbicara, dia menceritakan semua secara rinci terkait dengan kasus yang terjadi hari itu. Selain Yamandasu dan Kak Mia yang ada di sana, sebenarnya banyak media yang bisa bersaksi. Saat itu banyak orang yang menyaksikannya, hanya saja mereka tidak tahu apa yang sudah terjadi.
Yamanda Su kembali mengeluarkan beberapa foto dari berkasnya. Terlihat beberapa orang berkulit hitam mulai masuk dan juga ada foto di mana terlihat manajer Liu sedang berbicara dengan mereka. Foto-foto ini semua berasal dari kamera keamanan yang ada di sana, dan di atas foto itu juga terdapat stempel dari kepolisian yang bisa digunakan sebagai barang bukti. Hena bertanya tentang manajer Liu, siapa orang itu? Yamanda Su berkata, orang-orang yang ada di dalam dunia hiburan itu mungkin lebih mengenalnya dengan nama Jaisen Liu. Dia adalah seorang manajer yang sangat terkenal, dan salah satu manajer dari Fendi Lu. Jaisen Liu ini sangat istimewa. Dia pernah menaungi banyak artis terkenal sebelumnya. Tapi dia berbeda dengan Kak Mia, banyak artis di bawah naungan Kak Mia, tapi tidak dengan Jaisen Liu, dia hanya bertanggung jawab kepada Fendi Lu seorang. Dengan kata lain, keterlibatan Jaisen Liu dalam kasus ini juga berarti menandakan bahwa Fendi Lu ikut berpartisipasi di dalamnya. Bersambung. Titik.